Selamat pagi, senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam minggu ini. Minggu ini kita mempunyai tema, hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan seterusnya. Nanti kalian batuk lagi dengan Miss Grace nyanyi ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kita akan dengarkan. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Terima kasih ya Tuhan. Kami mau hidup memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kami adalah pemberian Tuhan. Karena hidup kami adalah kebaikannya Tuhan. Bapa, kami sudah siapkan piring hati kami. Kami ingin dipenuhi dengan firman-Mu agar kami kenyang. Sehingga iman kami bertumbuh dengan sehat. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong hidup kami ini. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, setiap manusia di dunia ini hidup karena diberikan hidup oleh Tuhan. Kita tidak bisa menentukan saya mau hidup ataupun mati. Ya. Ada orang yang berusaha menentukan hidupnya sendiri dan dia katakan saya mau mati, lalu dia bunuh diri. Dan saya mau katakan nggak selesai sampai di situ. Karena bunuh diri adalah masuk neraka. Kenapa sih begitu? Karena tidak ada satupun, tidak ada seorang pun di dunia ini, baik orang kaya maupun orang miskin, mau orang pintar atau tidak pintar, baik di kota-kota besar maupun yang di desa-desa di hutan sekalipun, tidak ada yang berhak atas hidupnya. Karena ketika manusia lahir, saya tidak pernah merencanakan saya mau lahir di tahun sekian, di tanggal sekian, di bulan sekian. Saya mau lahir di keluarga ini, di keluarga itu. Semua ditentukan oleh penciptanya. Sebab itu hanya pencipta kita yang berhak menentukan hidup kita. Minggu ini kita belajar beberapa hal bagaimana Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. ku bersuka Sebab Dia girangkanku. Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Bukan karena kita makan enak, bukan karena kita hidup enak, tetapi karena Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Wow, luar biasa. Tidak ada Tuhan lain yang membuat umatnya bersuka cita. Karena hanya satu Tuhan yang melepaskan umatnya dari dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab dosa membuat penderitaan. Dosa membawa duka cita. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia dan melepaskan kita dari dosa, disitulah ada sukacita. Sebab itu tidak ada Tuhan lain yang membuat manusia bersuka cita di dalam sukacita yang seutuhnya, yaitu hanya Yesus Kristus Tuhan. Mari firman Tuhan pagi ini diambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ya, saya akan bacakan ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, kita lihat nih. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita tahu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita ingat selalu bahwa Tuhan menciptakannya serupa segambar dengan dia. Artinya manusia siapapun dia mempunyai sifat karakter yang sama dengan penciptanya. Ya, karena waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama yang menjadi model dari manusia yang seterusnya sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan sampai kapanpun, Tuhan tidak meniru seekor monyet, Tuhan tidak meniru seekor gajah atau sebatang pohon, tetapi Dia mengambil contoh dari dirinya sendiri. Jadi kita punya ciri-ciri, kita punya karakter yang sama, serupa dengan Allah. Alkitab yang mengatakan, ya, Tuhan itu roh, artinya roh kita mempunyai ciri yang sama dengan Allah. Karena Dia yang memberikan nafas hidup juga. Apa sih? Roh Allah adalah roh yang kudus. Dia melakukan yang baik. Nah, itulah kita mempunyainya. Dan ketika Tuhan menciptakan, Dia punya apa? Punya rencana, punya kehendak. Ada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau hari ini tema judul dari firman Tuhan pagi ini adalah hidup dalam kehendaknya. Nah, Tuhan mau Dia memberikan kita hidup, Dia mau kita hidup dalam kehendaknya. Apa sih kehendaknya? Dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Tuhan menaruh dia di Taman Eden, Tuhan mau manusia pertama, Adam dan Hawa, mengusahakan, artinya mengerjakan, ya, bertanam, memelihara, merawat taman itu. Nah, Tuhan juga mau di dalam hidup kita, kehendak Tuhan adalah supaya kita ini, hidup kita menjadi Taman Eden. Artinya kita harus rawat hidup kita. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup semau gue. Gue maunya begini, gue maunya begitu. Tidak bisa. Artinya kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kenapa? Bukan gak bisa aja, gak boleh. Lah Dia yang kasih kita hidup. Misalnya, mama kamu kasih kamu makan. Mama kamu belikan kamu pakaian. Lalu kamu bilang, saya gak mau makan, atau makanannya kamu buang-buang. Ya,
Atau baju, saya nggak mau baju itu kamu buang-buang, bajunya kamu gunting-gunting, bajunya kamu buat lap-lap sepeda kamu, motor kamu, pasti mama kamu marah. Kecuali bajunya sudah buruk mungkin mau dibuang, udah nggak bisa dipakai. Ini bicara baju masih dipakai, pasti mama kamu marah. Pasti orang tua kamu marah. Saya belikan kamu pakaian untuk dipakai loh. Saya belikan kamu makanan meskipun sederhana supaya kamu makan, supaya kamu kenyang, supaya kamu sehat. Bukan untuk dibuang-buang. Apalagi Tuhan. Dia yang menciptakan kita, dia kasih kita nafas hidup, dia yang kasih kita kehidupan. Tuhan mau hidup yang diberikan kepada kita, kita rawat, kita pelihara dengan baik. Dan kita harus usaha katanya. Mengusahakannya artinya di dalam hidup ini harus ada sesuatu yang kita kerjakan agar hidup kita menjadi baik, teratur. Dia berikan matahari sebagai tanda hari sudah pagi. Bulan timbul itu tandanya malam tiba. Dikasih waktu kita untuk bekerja, dikasih waktu untuk kita istirahat. Dan Tuhan ingin sepanjang hidup itu hari lepas hari kita hidup menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak diri sendiri. Ya. Kemudian dikatakan lagi ayat 16 dan 17 Tuhan memberi perintah. Tuhan mau supaya memberi nama kepada para hewan, kasih nama katanya. Ya, ayo usahakan taman ini tetap indah, lalu kasih nama. Ada perintah yang luar biasa, dikasih tanggung jawab di dalam hidup kita. Setiap kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak. Tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Tanggung jawab sebagai mama. Tanggung jawab sebagai papa. Tanggung jawab sebagai guru. Sebagai apa aja semua harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Artinya dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan. Bukan sembarangan. Saya percaya mama kamu masak, waktu masak nggak asal-asalan bodo amat, taruh garam semau-maunya. Pasti enggak, malah dicicipin. Lalu ada mama yang bilang, aduh nggak bisa pedes-pedes karena si Ucok nggak bisa makan pedes. Lalu ada yang sukanya kecap, jadi banyakkan kecapnya, macam-macam. Pasti karena apa? Mama mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga papa kamu. Ya apapun pekerjaannya, sesederhana apapun kerjaannya, tujuannya supaya mendapat upah. Upahnya buat apa? Wah, buat anak-anak. Jadi saya mau katakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, siapapun kamu punya tanggung jawab. Bukan hanya orang tua saja yang punya tanggung jawab, tetapi anak-anak juga punya tanggung jawab. Untuk apa? Merespon orang tua dengan baik. Merespon gurumu dengan baik, merespon Tuhan dengan baik. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kehendaknya, bukan dalam kehendak diri sendiri. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, minggu ini kita memasuki hidup belajar di dalam kehendak Tuhan. Rubah pola hidupmu, jangan semaunya. Apalagi kita masuk ke dalam masa-masa PSBB kembali. Kenapa bisa demikian? Karena saya lihat selama ini, setelah tidak ada PSBB, waduh jarang ada yang pakai masker. Ya, karena hidup sembarangan, ngomong deket-deket, tidak ada jarak. Padahal semua diberikan peraturan bukannya untuk siapa-siapa, untuk dirimu sendiri. Apalagi sekarang tanpa gejala. Jadi saya punya kenalan, ada yang seperti itu mengalami, ya tidak sakit apa-apa, tidak kenapa-napa, tapi sampai satu malam tiba-tiba dia rasanya lemes, dibawa ke rumah sakit, langsung dilihat ternyata paru-parunya sudah penuh dengan virus dan besok paginya dia meninggal. Saya nggak bilang dia menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri, tetapi bukankah tingkah laku kita yang salah bisa merugikan orang lain? Mari kita hidup dalam kehendaknya, sehingga kita menjadi berkat. Hidup kita ada di dalam kasih-Nya, lalu kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hidup sembarangan.
ikuti peraturan kesehatan, ikuti peraturan pemerintah, terutama ikuti firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita menaikkan pujian. Jadikan aku Tuhan, rumah doa. Kita mau belajar hidup di dalam kehendak-Nya, ikuti pimpinannya, ikuti peraturan yang ada, khususnya siswa-siswi SKBP. Diam di rumah, sebesar sekecil apapun rumahmu, itu tempat yang paling aman. Diam di rumah. Ayo, bawa hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, biarlah hidupku menurut kehendak-Mu. Pakai hidupku menjadi berkat bagi orang lain juga. Seluruh hidupku. Kita tundukkan kepala sambil kita dengarkan firman pujian ini. Kita renungkan firman Tuhan. Apakah saya sudah hidup menurut kehendak Tuhan? Apakah saya sudah hidup menurut peraturan, khususnya di masa pandemi ini? Apakah saya hidup sembarangan? Apakah saya hidup menurut maunya saya? Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab salah satu kehendak Tuhan adalah kita tunduk kepada peraturan pemerintah. Katakan, Tuhan, aku mau berdiam di rumah, aku mau isi waktuku dengan berdoa. Jadikan aku rumah doa. Aku mau belajar berdoa bagi bangsaku, bagi keluargaku. Amin, Tuhan Yesus. Menyembahmu, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Tuhan, inilah hidup kami tidak mau hidup sia-sia. Kami tidak mau hidup menurut kehendak kami sendiri. Kami tidak mau hidup sembarangan. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kami mau hidup menurut aturan Tuhan. Kami mau hidup menurut aturan pemerintah. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Ampuni kalau selama ini kami hidup sembarangan. Kami tidak mau ikut peraturan. Kami bertindak semau-maunya. Bahkan tanpa sadar kami menjadi pemberontak. Pemberontak kepada orang tua kami, pemberontak kepada pemerintah kami, pemberontak kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, ingatkan kami agar kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Inilah hidup kami, pimpin Tuhan, kuasai hati pikiran kami. Kuasai Tuhan apa yang menjadi keinginan kami. Apapun yang ada dalam diri ini, pimpin agar kami hidup dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Jangan lupa setiap teka-teki didengarkan baik-baik, ikuti karena tetap ada hadiah. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok.